Salam budaya, Rahayu, Om Swastiastu, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam budaya Indonesia. Salam damai, Rahayu, peace. Oke. Perkenalkan, nama saya Reno Baktiar Plasada, asal Surabaya. Di video ini saya selalu mengusung tema besar saya, yaitu tentang cinta. Mengapa? Seperti biasa, karena di dalam cinta adalah banyak hal yang positif. Maka dalam keseharian, mulai bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur, saya dengan jujur mengatakan saya selalu melakukan hal-hal yang positif, yaitu berguna bagi saya sendiri, berguna bagi keluarga, dan berguna bagi orang lain serta alam dan seisinya. Saya jujur berkata demikian. Untuk apa saya berbohong? Serius, saya jujur untuk mengunggah video ini. Pecinta sosial media dimanapun Anda berada, saya akan memberikan materi atau opini saya tentang kejujuran, yaitu dari mana kita memulai kejujuran. Ada banyak cara, ada banyak modus, tetapi saya ingin memulainya dari sisi yang lain, yaitu peran orang tua. Peran orang tua sangat besar sekali, ya, terkait dengan kejujuran. Kejujuran itu apa sih? Jujur itu apa? Jujur itu kata sifat. Jujur itu di awal. Ketika kejujuran berarti ada tindakan, ada aksi, yaitu sebuah perbuatan yang mulia. Jujur itu mulia, apa adanya, tulus, penuh cinta kasih. Karena kejujuran itu penuh cinta kasih. Ada idealisme, yes, ada jelas idealisme, ya. Nah, mungkin pecinta media sosial media dimanapun Anda berada bingung bagaimana cara memulainya. Oke, saya beritahu caranya sederhana saja, yaitu dimulai dari orang tua. Mengapa orang tua harus yang memulai? Karena orang tualah sebagai cermin, contoh bagi anak-anaknya. Orang tua harus tahu dan paham betul apa itu kejujuran. Maka setiap orang tua harus memiliki cinta kasih di dalam hatinya, pola pikir yang sehat, ucapan yang bagus, tindakan yang bagus, sehingga simetris, penuh cinta kasih. Salah satu buah cinta kasih adalah kejujuran. Orang tua wajib memberitahu kejujuran. Ya, saya ingin mengisahkan sebuah kisah yang saya ambil dari sosial media yang lain, yaitu bukti tentang kejujuran. Kebetulan saja kejadian ini ada di Amerika. Ada seorang penjahat yang dipenjara. Lalu ketika di pengadilan dia mengakui semua perbuatannya. Nah, ketika di dalam penjara, dia menulis surat yang ditujukan kepada ibunya. Dia mengatakan seperti ini: kejadian perbuatan saya yang membuat saya bisa masuk dalam penjara, dihukum karena melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, pemerasan, dan sebagainya, dikarenakan ibu saya. Mengapa? Karena ibu saya membiarkan semua kejadian-kejadian negatif yang saya lakukan sejak kecil, seperti ketika saya mencuri boneka tetangga, ibu saya mengatakan, oh tidak, dia nggak mencuri kok. Selalu ibunya melindunginya. Maka dia mengatakan kepada hakim, sebaiknya ibu saya juga ikut turut di dalam ikut pengadilan dan ikut saya di dalam penjara ini. Kejadian ini jujur terjadi di Amerika beberapa waktu yang lalu. Ini contoh kecil saja. Banyak kejadian-kejadian kejahatan kriminal. Salah satunya adalah peran orang tua. Ingat, saya juga orang tua. Saya tidak menyalahkan orang tua pada umumnya. Jangan salah mengartikan ya. Ini orang tua, saya hanya mengambil sisi yang lain. Bagaimana orang tua mengajari anaknya, mendidik anaknya, membimbing anaknya dari sisi kejujuran. Yaitu sikap perilaku yang mulia, yang beradab, yang beretika. Jadi orang tua wajib hukumnya
untuk memiliki sifat cinta kasih di dalam dirinya. Wujudnya jujur. Maka orang tua harus mengajari kejujuran sejak dini. Contohnya tidak berbohong, ya. Kalau sekolah misalnya, ya sekolah. Kalau di rumah ya belajar. Harus belajar. Kalau di sekolah harus bergaul dengan semua teman, tidak boleh membeda-bedakan siapa teman itu. Wajib hormat sama guru, menghargai sebuah ilmu, membuang sampah pada tempatnya, hal-hal yang kecil. Kalau tidur, maka usahakan merapikan tempat tidurnya sendiri kembali seperti semula. Ya, sederhana. Hal-hal sederhana inilah yang akan membentuk sebuah cinta kasih, sebuah kejujuran, sehingga anak memiliki azab, nilai-nilai yang moral yang bagus kepada orang lain. Tutur kata harus dijaga sesuai budayanya masing-masing. Ya, sekali lagi, orang tua harus berani mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai kejujuran. Tujuannya apa? Semoga anak-anak ini memiliki azab, etika, dan yang bermoral. Tidak merugikan orang lain. Nantinya ketika dia di jalan misalnya, atau ketika dia bekerja, orang tualah sebagai panutan. Karena kalau sejak dini dilatih, layaknya pelatih sirkus yang melatih hewan-hewan buas, mereka sejak dini dilatih binatang-binatang tersebut, sehingga kalau besar dia nurut sama pelatihnya. Samanya dengan pecinta bonsai. Saya juga pecinta bonsai. Saya juga punya bonsai di rumah. Itu saya bentuk mulai kecil. Siapapun tumbuhan itu, seperti ringin, asem, saya bentuk apapun sesuai keinginan saya, dia menurut. Batangnya tidak patah. Tetapi kalau bonsai itu pohonnya sudah besar, diameter 30, 50 cm misalnya, atau 20 cm, 10 cm, maka untuk membentuk bonsai seperti apa yang kita inginkan, pasti batangnya akan patah. Sama dengan halnya anak. Teman saya mengatakan, anak itu akan menjadi harimau bagi orang tuanya apabila orang tuanya gagal mendidik anak dengan nilai-nilai etika kejujuran, dengan cinta kasih. Pasti itu. Dan banyak bukti. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, semua kejadian kriminal dilakukan orang dewasa hingga orang tua. Anak-anak tidak pernah ada anak-anak itu merampok, tidak ada anak-anak itu mencuri dalam skala besar, ya, tidak ada anak-anak itu membunuh banyak orang. Semua kejadian dilakukan orang-orang dewasa yang sudah remaja, dewasa, orang tua. Tujuan saya membuat video ini, konten ini, saya berharap kepada orang tua semuanya, ayolah mendidik anaknya dengan cinta kasih, dengan kejujuran. Luangkan waktu sekecil apapun di dalam kesibukan Anda, baik yang ibu atau yang bapak, yang papa, yang mama. Berikanlah nilai-nilai kejujuran, etika cinta, etika kehidupan akan membentuk adab yang mulia. Pecinta media sosial dimanapun Anda berada, orang tua, sekali lagi, orang tua adalah contoh bagi anak-anaknya. Orang tua adalah contoh. Kalau orang tua tidak mampu memberikan contoh yang baik, maka jangan salahkan anak memilih contoh yang lain. Itu pasti. Maka tugas orang tua tidak hanya memberikan nafkah, membiayai pendidikan, memenuhi kebutuhan sandang pangan, papan, dan sebagainya. Tapi ada yang urgent, yang penting sekali, yaitu adab, etika. Orang tua harus memberikan cinta kasih, tidak hanya uang, tidak hanya mobil, harta, benda, dan yang lain. Tapi bagaimana orang tua memberikan cinta kasih. Contohnya ketika orang tua mampu memberikan sebuah mobil kepada anak-anaknya, maka apakah orang tua sudah menyiapkan imannya, menyiapkan hatinya untuk hati-hati di jalan, taat pada rambu-rambu lalu lintas, tidak ngawur ketika berkendara sehingga membahayakan nyawanya sendiri dan orang lain. Apakah orang tua sudah siap seperti itu? Apakah orang tua siap ketika memberikan motor untuk anak-anaknya? Sudah menyiapkan SIM-nya, sudah menyiapkan hatinya dan pikirannya di jalan. Tahu nggak rambu-rambunya? Tahu tidak cara berkendara di jalan raya? Baik di gang yang kecil,
yang agak lebar di jalan raya. Itu semua peran orang tua. Kalau orang tua tegas dan idealis mendidik anak-anaknya, saya yakin karma baik akan muncul, azab akan muncul. Apabila orang tua ngawur mendidik anak-anaknya, mohon maaf ya, pasti saya yakin anaknya juga ngawur dalam kehidupan ini. Video ini saya tidak menggurui. Sekali lagi, saya juga orang tua. Saya juga bukan orang tua yang hebat. Karena kehebatan saya hanya di dalam cinta kasih. Cinta kasih saya kepada orang tua, cinta kasih saya pada keluarga. Saya ingin berbagi cinta ini karena apa? Saya ingin orang tua memiliki masa depan yang baik untuk anak-anaknya. Ya, hanya cintalah yang bisa menyelamatkan. Hanya cintalah yang bisa masuk ke dalam diri anak. Maka kejujuran harus dilakukan bagi orang tua. Siapapun Anda, siapapun strata Anda saat ini, yang penting adalah adakah cinta kasih ketika orang tua mendidik anak-anaknya. Demikian video saya kali ini. Apabila Anda berkenan, suka and like, bisa nulis di kolom komentar. Bila Anda tidak suka, nggak apa-apa, itu hak Anda. Saya menghormati hak Anda. Demikian video saya. Salam damai untuk Indonesia. Peace.